Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Wa hawalaina wa la alaina. Pulang dulu, mandi. Hawalaina, kalau saya udah berangkat. Alaikum wa la alaina. Alaikum wa alaina, insyaallah enggak apa-apa. Kalau udah di mobil, pulang dulu. Bukan wali, semua orang punya fasilitas itu, cuman nggak dipakai karena nggak yakin. Kalau yakin bisa mindahin angin, mindahin. Aneh, yang dapat malah nggak pernah wiridan. Makanya jangan nutup diri dari setiap kelebihan orang. Nah, Al-Fatihah. Tidak hanya bekerja keras, kapitalmu yang lain adalah sanggup bekerja sepenuh tenaga, sepenuh hati. Kerja keras doang tapi nggak dicintai, buat apa? Karena kalau orang tuh udah suka itu dia akan totalitas. Pagi saya cerita sama Ibnu, susah nggak jadi orang kaya? Susah nggak? Enggak, tuh lihat tuh udah geleng-gelengannya, enggak. Gampang banget jadi orang kaya. Rubah mindset dalamnya. Sekarang saya rubah mindset kamu. Duit itu penting nggak? Penting nggak? Yang keras, penting nggak? Penting aja apa penting banget? Penting banget. Penting banget. Sekarang saya tanya sama kamu, sehat penting nggak? Penting aja, penting banget. Mana yang lebih ringan diucapin? Sehat apa duit? Sehat. Karena sehat nggak pernah distigmakan negatif dalam pikiran kita. Oh sama aja. Sehat, kaya, hidup, apa lagi? Bahagia, itu selaras dengan duit itu. Terus duit dimusuhin, kan aneh itu. Apa salah duit? Jadi kalau ditanya, kok kamu habis mondok jadi cinta duit? Ya iya, kamu cinta sehat nggak? Sama. Nggak punya duit, punya duit. Sehat, sah? Mana orang pilih sehat atau sakit? Sekarang yang sakit, kamu pengen beli motor, punya duit apa nggak punya duit? Kamu mau kawin, yang sehat itu, kamu punya duit apa nggak punya duit? Ya udah, berarti duit itu sejajar sama sehat. Sejajar sama bahagia. Ini lihat tuh, salah satu asatid kita pontang-panting. Karena mau nikah. Berarti bahaya nggak punya duit? Nggak bahaya berarti, udah gitu. Dari kemarin nyari itu, kok ngomong duit tuh masih agak apa ya, agak tabu gitu. Orang apaan sih gitu. Selesain lah, tanya sama Allah, dijawab sama Allah begitu. Paham tuh? Jangan benci duit. Jadi tanam dulu. Duit itu penting banget. Sehingga dalam ucapan ulama atau bahkan itu hadis ya, ni'mal malu salih fi yadir rajulis salih. Harta terbaik itu yang ada di tangan orang soleh. Jadi kalau kamu nggak pegang uang banyak, nanti megang uang tuh orang nggak soleh, itu hancur dunia. Beneran nih. Kalau kamu soleh dan punya duit, wah itu duit itu luar biasa. Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman, itu yang dilakukan oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhuma. Jadi mindsetnya dibenahi dulu. Oh, pintar mau bodoh? Hah? Bodoh aja. Enggak kan, orang semua milih pintar. Kenapa orang milih miskin? Kenapa orang benci uang? Kan aneh itu. Kayaknya penjajah itu yang nanemin itu. Paham? Cintai aja duit. Dia penting kok. Mau mondok sini juga pakai duit. Paham? Mau mondok sini pakai duit, kamu bisa tetap ada di sini karena duit. Kamu sakit pakai duit. Maka duit itu bisa beli segala-galanya, gitu. Jangan. Duit tidak bisa beli segalanya. Itu namanya negatif kamu duit. Duit bisa beli segala-galanya. Ada satu yang nggak bisa dibeli memang, kebahagiaan itu nggak bisa.
Bisa tidur tuh bahagia. Tapi kenikmatan dia bisa beli. Beda nggak nikmat sama bahagia? Beda. Nikmat tuh kamu punya handphone, nikmat nggak? Tapi bisa sedih nggak kamu punya handphone? Bisa. Mau buat nonton yang enggak melulu, kamu dengar berita yang enggak melulu. Gara-gara handphone kamu nggak kerja, nggak sekolah, kamu nanti tidak bahagia. Tapi kamu menikmati kan? Main game online, judol. Tadi ada berita itu, orang ditangkap judi online karena menang melulu. Lucu nih, negaranya emang agak lucu dikit. Ya, orang main judi itu nggak boleh menang. Karena lawannya kadang-kadang wallahu alam siapa di balik judi. Ya pasti petinggi-petinggi negara ini juga. Kalau bukan petingginya udah ditutup atau narkoba juga kayaknya petinggi-petinggi juga. Dan nggak mungkin nggak tuh. Barang kelihatan. Saya bawa gunting aja ketahuan kok. Di mana? Di bandara. Masa bawa ganja bertonton, bawa sabu bertonton nggak ketahuan. Nah, saya bawa gunting kecil aja ketahuan, keluarin Pak. Itu tidak boleh dipakai. Itu tidak boleh naik ke kabin, nggak boleh naik kemana. Agak lucu memang. Agak apa? Agak lucu. Ya karena emang judi itu diciptakan untuk menang bandarnya. Kok bandarnya kalah, tangkap kau. Jadi di antara caranya apa? Sistem itu membaca mana newcomer dan yang bukan newcomer. Mana pendatang baru dan bukan. Kalau pendatang baru, sistem akan memudahkan sehingga dia menang-menang. Nah orang ini, sekomplotan orang ini di Jogja, dia selalu beli akun baru, dia ganti-ganti HP, ganti-ganti. Akhirnya menang dulu dia. Sebulan bisa menang 50 juta. Jadi tangkep. Ini nggak boleh menang main judi. Wahai para judol, kamu harus tahu, kamu disetting untuk kalah. Nanti kalau udah ketagihan baru dikalahin, ujungnya bangkrut. Kalau kamu men-setting diri untuk menang, siap-siap ditangkap. Harus cerdas ya. Oke, baik, kembali. Jadi bukan tentang kerja keras saja, tapi kamu harus kerja cerdas dan kerja ikhlas. Itu di dalam buku Kubik Leadership begitu. Tadi kalau pengen kaya, tanam mindset kaya. Kalau pengen punya duit, tanam keperluan kamu kepada duit. Datang. Jadi kalau kamu nggak tanam di sini, ya nggak muncul di permukaan. Law of projection, kamu harus ingat terus. Itu ucapannya Babe Jamil. Apa yang ditampilin di laptop, dia yang muncul di screen proyektor. Di sini nampilin kucing, di sana kucing. Sini kamu di dalamnya isinya miskin, keluar miskin. Itu sudah begitu hukumnya. Paham tuh? Nah maka, itu kan kata Ustaz Abu Syauqi itu, 95% kesuksesan orang ada di dalam. Berarti kalau kamu pengen sukses jadi seorang kaya, dalamnya 95% harus cerita kaya. Kamu pengen jadi orang bahagia, maka 95% di dalam itu mesti kamu setel orang bahagia. Paham tuh? Kalau kamu pengen jadi orang yang gak cengeng, dalam harus gak cengeng. Baru 5%-nya adalah action di luar. Apa actionnya mau kaya? 2 aja. Nah, pernah saya sebut itu. Itu ringan sekali nyari duit itu. Jadikan hobi kamu berduit. Dah. Saya kan hobinya baca. Jadilah bacaan kamu itu duit. Gimana? Baca terus live. Ada yang mau ikutan? Saya mau ngebacain rangkuman buku ini nih. Duit. Rangkum, tulis, jadi duit. Buat kursusnya, jadi duit. Kamu biasa ikut training, buat training, jadi duit. Saya kan suka ikut training, nanti saya buat training. Saya suka ikut kursus, nanti saya buat kursus. Saya suka baca, nanti saya nyuruh orang untuk baca. Saya suka dibimbing, saya bimbing orang. Gampang nggak? Akhirnya nanti kamu totalitas itu. Dan mudah nggak totalitas? Mudah, orang kamu senang kok, hobi. Satu, kemudian yang kedua.
Ketemu siapa aja, ketemu barang apa aja, ketemu peristiwa apa aja, pikir duit, jadi duit. Paham ini? Sama kayak Karkun tuh, mikir orang dapat hidayah, jadi hidayah. Mikir orang jadi sholat, mikir dia ntar ada aja caranya, ngasih makan lah, diajak hadir markas lah, itu langkah itu nggak ada sebelum dia punya pikiran begitu dulu di dalam. Orang mikir tablik, terus jadi orang tablik itu. Ada aja caranya. Nah, dijebak makan lah, dijebak. Paham ini? Nah, pikiran gitu, nggak ada duit, akhirnya nggak ada duitnya itu. Nah, pikiran saya ada duit nih sekarang. Maka habis ini saya mau pergi sama Muli Barli, dan saya akan tawarkan dia duit yang besar. 25.000 santri loh. Dengan orang kampungnya bisa 50.000. What thing can make us more and much money? So you just think first. Pikir aja dulu. Jadi ketemu orang, ketemu satu peristiwa, ketemu produk. Saya kalau jadi ikut AMC, Allahumma amin. Saya akan bilang sama Mas Firman, mau nggak buku antum ana marketingin? Berapa kan? Karena buku itu penting banget dan saya bisa memarketingkan itu luar biasa nanti. Kalau anda bisa drop buku antum, berapa bisa anda jual? Bisa nggak? Udah, pokoknya kamu tanam aja dulu mindset, dia keluar jadi kenyataan. Nah, paham ya? Karena dulu nggak mikir duit, itu nggak jadi apa-apa. Itu nggak jadi apa-apa. Saya dulu kan kalau ikut kajian Syekh keluar, khususnya di Malaysia, itu beliau akan bawa tim untuk bawa produk-produk beliau, tulisan-tulisan beliau punya selendang, punya apa. Itu beliau ngajar, nanti orang keluar itu bukunya udah siap. Itu udah lama di kepala saya, tapi nggak jadi sesuatu. Kenapa? Karena saya nggak mikir duit. Kalau kamu nggak suka sama duit, akhirnya duit juga nggak suka sama kamu. Akhirnya saya malu mau begitu. Sekarang enggak. Di buku saya jadi satu. Jadi saya cari buku-buku bagus. Ini termasuk buku bagus. Buat. Saya ngajar, kamu di luar pasang stand. Situ nanti ada apa namanya? Donasi operasional bulanan. Mbak, ini silakan. Bisa dibeli kuponnya 50.000. Bisa kan? Donasi wakaf. Paham nih? Bisa. Sambil kita jualan lah. Ini semuanya bisa ditaruh di situ. Nah, itu. Ide jadi muncul banyak di sini. Setiap ketemu orang, Pak Ustadz, ntar santri ini jadi mikir duit terus, nggak apa-apa. Karena mereka ini mikir Allahnya udah banyak banget. Mikir Qurannya udah banyak banget ini. Mikir orang biar jadi orang tablik udah banyak. Maka saya sisipi satu hal penting. Yang itu banyak tidak dipentingkan sama muslimin hari ini. Akhirnya perjuangannya berhenti di tengah jalan semua. Bingung. Nah, itu yang lainnya jangan kamu hilangin. Saya cerita ini karena selama ini saya nggak pernah cerita ini. Bener nggak? Saya selalu cerita pentingnya nuntut ilmu, pentingnya cari pengalaman, pentingnya kamu mulai dari bawah, itu kamu jalanin semua. Nanti dalam bisnis kamu niat nuntut ilmu, niat cari pengalaman, niat ketemu orang-orang besar, niat punya mental pengusaha, itu jangan kamu hilangin. Tapi ada satu hal yang kamu lupa niat, dan saya lupa niat, apa itu? Mau nyari duit. Akhirnya nanti ide itu muncul. Ide itu apa? Ide itu muncul. Beneran. Dan udah ada ide nggak? Hah? Belum ya, minimal kamu nemenin saya nanti. Ya. Udah pokoknya. Oh, saya emang dari dulu banyak sebetulnya. Banyak. Ya. Nah, orang tuh sebenarnya peluang tuh di depan mata semua. Tapi itu kalau kamu nggak tarik, dia nggak ada di dalam diri kamu, dia nggak narik. Gitu kan. Ada begitu aja sih. Inti manusia. Jadi bukan tentang kerja keras saja, tapi kerja cerdas. Kerja cerdas itu narik. Kerja ikhlas, kerja yang totalitas. Bagaimana ingin memberikan yang terbaik sama orang. Profesional itu, kamu ngambil 1 juta dari duit orang, kamu kasih fasilitas 1 juta. Itu profesional namanya. Contoh kamu beli HP Oppo. HP Oppo dengan segala fasilitasnya, dia 3 juta begitu. Seumpama RAM-nya cuma 6,
atau RAM-nya 12 giga seumpama. Kemudian megapikselnya sekian, itu segitu. Tapi Cina dia ngasih 3 juta, rasa 15 juta dulu Xiaomi. Apa? Laku nggak? Kalau kamu ngambil 3 juta dari orang, kamu ngasih fasilitas 15 juta, itu namanya expert. Itu namanya apa? Expert. Expert itu seorang ahli, seorang pakar. Nah, kita pengen begitu. Ini pondok 750 masuknya, tapi pendidikan rasa 5 juta per bulan. Allahumma amin. Jadi kalau dibilang pondok kita mahal, oh isinya lebih mahal. Isinya lebih mahal. Harus selalu begitu. Jangan kelihatan mahal tapi isinya kosong. Kamu lihat banyak pondok-pondok, banyak tempat-tempat, lembaga-lembaga kayak hebat. Di dalamnya orang isinya ngeluh semua, orang nggak betah. Nah kita nggak mau begitu. Jadi maka nanti kita kalau semuanya sudah naik, semuanya udah meningkat, ya pasti biayanya meningkat dong. Tapi harus kita pastikan biaya yang mereka keluarkan jauh lebih rendah daripada kualitas yang kita berikan. Itu namanya expert. Minimal jadi profesional. Profesional itu kamu berobat 100.000 ke dokter Angga, sembuh. Cara ngelayaninnya enak. Fasilitasnya ya nggak mewah-mewah banget. Karena 100.000. Jangan 100.000 rasa goceng, rasa 10.000. Ditinggalin orang nggak. Mahal doang. Obatnya saya cek di apotek itu mah 3.000. Cara ngelayaninnya nggak ramah, tinggalin orang. Itu namanya tidak profesional. Profesional sejuta, rasa sejuta. 100.000, rasa 100.000. Tapi expert, dia memberikan lebih dari uang yang dikeluarkan. Nah, kita ingin jadi yang seperti itu. Itulah, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah suka sama orang-orang yang berbuat baik. Itulah sabda Nabi SAW. Innallaha yuhibbul abda idza amila amalan ayutkinah. Allah suka kepada seorang hamba yang kalau ngerjain apa-apa dengan betul-betul teliti, dengan penuh kesempurnaan. Itu namanya expert. Lain Tom. Nah, itu tidak hanya berguna. Untuk apa harta bendamu tuh? Jadilah pemuda pejuang. Kekayaan harta jangan jadi tujuan. Jadilah pemuda pejuang yang punya rasa bertanggung jawab kepada umatnya, bangsanya, dan keluarganya. Benar. Jadi harta itu nggak boleh jadi tujuan terakhir. Kamu jadi penjahat nanti. Tapi jangan benci. Ini masalahnya gini nih, gini-gini nanti jangan kaya, bukan itu. Ini beliau ini udah lewat, kapasitasnya sudah lewat, duitnya udah banyak. Dan beliau mulai melihat bahwa orang duit banyak itu juga nggak selesai masalah. Bahkan kadang-kadang menimbulkan masalah. Berarti jangan punya duit. Bukan. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Nah, udahlah nggak usah sholat, celaka ke orang sholat. Bukan begitu maksudnya, sholatlah, tapi ambil kualitas dari sholat itu. Jangan lalai dalam sholat, sholat yang khusyuk, kan gitu. Siapa yang belajar seni pidato agar orang-orang cenderung hatinya kepadanya, maka tidak diterima layuk balumin husarfun wala adlun. Tidak diterima amal sunnah, amal wajibnya. Akhirnya orang tablik nggak belajar pendidikan mubalek, nggak belajar public speaking. Akhirnya ngomongnya sembarangan. Yang dilarang jadi ahli bicara, apa salah niat ketika jadi ahli bicara? Salah niat, semua bukan, semuanya mah netral. Paham nggak? Semuanya netral, nggak ada positif negatif itu. Makanya kata orang-orang Mu'tazilah, Allah itu wajib berbuat kebaikan. Maka ketika orang itu maksiat, itu kata orang Mu'tazilah itu bukan maunya Allah. Itu hamba ngerjain sendiri. Kata Asy'ariyah enggak. Kata Ahlussunnah enggak, itu maunya Allah. Loh, bagaimana Tuhan mengerjakan keburukan? Keburukan itu di pikiran kamu aja. Keburukan itu di pikiran kamu aja. Benar nggak? Ini sekarang nih Allah lagi uji kawan-kawan kita di Gaza, Palestina. Kelaparan, genosida dan lain sebagainya. Itu baik apa buruk? Netral. Bilangin netral. Apa? Dia jadi buruk saat kamu nggak peduli. Dia jadi buruk saat kamu tepuk tangan ngeliat saudara kamu begitu di sana. Tahu nggak? Buat mereka itu netral apa buruk? Netral. Bilangin netral semuanya kok. Semuanya netral. Saat orang Gaza ditimpa begitu, diridho sama Allah, pahala nggak? Dia meninggal syahid nggak? Jadi bayang nggak?
Paham nih? Gara-gara gitu dia jadi murtad. Mana Allahnya nih? Jadi buruk nggak? Netral. Paham nih? Sakit netral apa buruk? Netral. Kan kamu yang minta sakit. Tuh si Iqbal tuh minta diet. Gak diet-diet, ya sakit sama Allah. Diet makan mulu, kata Allah, mau diet kan, ya udah aku sakitin aja. Jadi baik nggak bang sakit? Baik, itu jadi kurus, jadi ganteng lagi. Dulu ganteng nggak? Paham nggak? Jadi netral semua itu. Netral semua. Pikiran kamu yang jelek. Dan Allah mah nggak pernah zalim. Bahkan dalam sakitnya Iqbal, Allah lagi sayang sama Iqbal. Nih, biar nggak lama-lama dietnya, biar kamu bisa makan enak lagi. Udah, aku kasih sakit dulu. Kan minta dia. Tapi kamu makan rakus wae. Sok sakit, sembuh. Gugur pahala kalau ridho. Bisa istirahat orang ngaji. Bener nggak? Dietnya baik nggak Allah? Mana Allah nggak baik? Enak nggak kalau ilmu itu dipahami dengan benar? Paham tuh. Jadi kekayaan harta jangan jadi tujuan, emang nggak boleh jadi tujuan. Dia wasilah kok. Motor tujuan bukan? Wasilah. Nganterin kamu ke sana kemari. Kalau nggak ada motor susah. Itu kok jadi tujuan? Kamu belum mandi, dia mandiin. Ya. Dia ada karatan dikit, kamu sedih. Itu tujuan. Enggak kan? Motor kamu sering nggak dicuci, itu namanya wasilah, nyantai aja. Maaf nggak? Mau diingetin servis kayak sebelum mogok nggak servis, nah, itu namanya wasilah, nyantai aja. Tapi kok jadiin tujuan, kamu galau mulu ngeliat motor, nyantai aja. Enak nggak? Jadi bukan duitnya yang salah. Sama itu. Orang alim itu banyak yang sombong. Ya udah jadilah alim yang nggak sombong. Jangan kamu jadi orang bodoh. Kan gitu. Orang tuh kadang-kadang nggak cerdas. Maka berpikirlah yang proporsional, yang pas gitu, yang sesuai. Jadi Allah marah dengan orang sombong. Ya marah sombong. Setan kan, iblis kan ahli ibadah, ahli ilmu. Cerdas dia. Tapi sombong. Ya buanglah. Buktinya siapa? Nabi Muhammad SAW. Cerdas, berilmu, ahli ibadah, ahli segalanya, sombong. Enggak, kan enak. Coba kalau nggak sombong tapi enak nggak? Enak. Jadi berpikirlah yang cerdas. Jadi agama ini selalu membuang penyakit-penyakit yang ada pada sesuatu. Bukan menghindarkan kita dari segala sesuatu. Agama ini ngajarin kita cerdas. Kok kita beragama makin nggak cerdas? Jangan-jangan agama yang kamu anut salah. Jangan-jangan guru yang ngajarin kamu salah. Agama ini yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Orang makin dekat sama agama, hidupnya makin enak, makin mudah. Lanuhyiyannahu hayatan thayyibah, hidupnya asik. Makin dekat sama agama, ruwet. Jangan-jangan agama yang kamu anut salah. Time tuh, udah begitu. Orang tiap hari baca bismillah. Tiap hari apa? Bismillahirrahmanirrahim. Hidup ini ditemenin Allah. Allah itu maha pengasih, kok hidupnya ruwet? Berarti Tuhannya bukan Allah. Tuhannya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setan itu tukang ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Dia selalu bisikin apa? Nanti kamu miskin loh, jangan mondok, nanti kamu ini loh. Jangan sedekah, nanti bangkrut loh. Itu berarti Tuhannya setan. Wa ya'murukum bil fahsya. Nyuruh kita bakhil, nyuruh kita ngelakuin yang sebaliknya. Nyuruh kita ngelakuin yang negatif. Berarti kamu bukan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berarti kamu apa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau pikirannya negatif mulu itu. Nah kalau kita hidupnya sama Allah, bismillah, banyak lil musahabah, kita ngerasa hidup ini ada Allah terus ngedampingin kita. Dan Allah yang maha pengasih, maha penyayang, hidup tuh enak. Maka sebelum baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, agar seluruh keajaiban yang ada di Quran nggak ditolak dengan mental block kita, tidak ditolak dengan syaitan, kata bahasanya Mas Firman. Itu bukan mental block, itu syaitan ngajak ke neraka. Paham tuh? Dibenahi pikirannya. Allah nggak pernah jahat sama kita. Dia baik. Segalanya sesuatu ini netral. Ketinggalan pesawat netral. Netral. Bukan rugi. Terbang, apa? Tabrakan di atas atau pesawat jatuh. Banyak kan yang bilang begitu. Alhamdulillah nggak datang tepat waktu. Kesel. Ternyata
sampai tempat-tempatnya kebakaran. Kalau kita datang kita terjebak dalam. Udahlah sama Allah tuh positif aja. Maha pengasih, maha penyayang. Maka banyak-banyak ta'awud dalam hidup. Ta'awud tuh maksudnya gimana? Setiap dia bisikin yang enggak, setan. Kalau mau susah sendiri aja, ngajak susah. Enak aja. Wallahu ya'idukumul wallahu syaitannya ada wallahu ya'idukum maghfiratan minhu. Allah ngejanjiin ampunan. Kalau kita habis maksiat istighfar, habis itu nyantai aja. Allah Maha Pengampun kok. Yang penting aku salah, jangan bangga. Wa fadla, habis ini pasti tetap hidup baik-baik aja. Bener nggak? Jangan kamu, wah ini pasti Allah, wah ini pasti gara-gara Allah lagi marah. Nggak usah. Nggak usah. Istighfar, tobat, Allah pasti ampuni, Allah pasti ngasih kehidupan yang aman-aman aja. Fadla. Time dong. Sayyidina Umar begitu juga. Ya kan? Jagger tuh dulu sebelum Islam. Aman nggak masa depannya? Aman. Mau bunuh Nabi tuh. Dosa yang lebih besar mana? Tenang aja. Istighfar, tobat, niat. Ya Allah tuh mau baik banget, asli baik. Nggak usah kamu lah, orang kafir seumur hidup. Syahadat di akhir hidup, habis itu mati, surga nggak? Diingat nggak dosanya sama Allah? Belum sempat istighfar tuh. Baik nggak Allah? Kenapa Allah tuh dibayangin jahat? Enggak. Enak, hidup sama Allah tuh apa? Enak. Bener nih. Wa fadla. Sekarang saya tanya mau pernah nggak kamu habis maksiat dikasih makan enak sama Allah? Nah, bayang nggak Allah? Udah sempat istighfar belum? Belum. Udah niat tobat belum? Allah tuh baik. Kenapa kita pikir Allah tuh jahat? Kenapa kita pikir Allah tuh nggak baik? Enggak, Allah tuh baik, asli Pak. Kita belum minta maaf ini. Lagi kita udah minta maaf, dia baik. Ingat terus hidup ini Bismillahirrahmanirrahim. Ada masalah, takut artinya jangan. Anda udah mulai bisa senyum. Ngapain kamu nyiksa diri sendiri? Ngapain? Atau bila taufik, semoga bermanfaat. Untuk apa hartamu kita lanjut besok. Saya ada kegiatan. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.